Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Janati Setiawan, absen 35 kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit yang mengganggu sistem pernapasan, yaitu COVID-19. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang dapat menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar luas di hampir semua negara, termasuk Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah penularan virus corona semakin banyak. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM untuk menekan penyebaran virus corona. Coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi berat pada sistem pernapasan, yaitu infeksi paru-paru atau yang disebut pneumonia. Tingkat kematian akibat COVID-19 menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 11 Januari 2022 adalah 4.267.451 orang dengan jumlah kematian 144.144 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Meski jumlah kematian COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.116.648 jiwa. Gejala awal COVID-19 ini menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang, sembuh, atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Secara umum ada 3 gejala umum yang dapat menandakan bahwa orang itu terinfeksi COVID-19. Yang pertama, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak napas. Ada beberapa gejala lain juga yang muncul di COVID-19, meskipun jarang, yaitu diare, anosmia, kehilangan kemampuan mengecap rasa, ruam di kulit, serta sakit kepala. Gejala-gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19. Nah, jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut, segera lakuin isolasi mandiri selama 14 hari, 2 minggu. Terutama jika 2 minggu terakhir kalian berada di lingkungan yang kasus COVID-19-nya itu tinggi dan berkontak dengan penderita COVID-19, terus segera isolasi mandiri. Seseorang dapat tertular COVID-19 dari berbagai cara. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang telah terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Dan yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Untuk memastikan seseorang terpapar COVID-19 atau tidak, dokter bisa melakukan beberapa pemeriksaan ini. Yang pertama, rapid test. Yang kedua, rapid test antigen. Yang ketiga, swab test PCR. Yang keempat, CT scan. Dan yang kelima, tes darah lengkap. Hasil rapid test COVID-19 positif memungkinkan Anda terpapar COVID-19. Pada pasien bergejala ringan, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil istirahat yang cukup
Dokter akan meresepkan obat untuk pereda nyeri dan demam. Dan dokter akan selalu menyarankan kita untuk minum air putih yang banyak untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh kita. Sementara pada pasien bergejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani isolasi di rumah sakit rujukan. Metode perawatannya yaitu pemberian infusan cair agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat, serta pengencer darah, anti peradangan, anti-interleukin, remdesivir, atau favipiravir. Untuk pencegahan COVID-19, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, terapkan social distancing, physical distancing, gunakan masker, jangan berkerumunan. Kita harus menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga imun kita, rutin mencuci tangan, menjaga kebersihan,